Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Candice. Di video kali ini, karena tadi saya habis bikin satu video tentang mereview satu buku, saya lanjut aja langsung ya, kita bikin vlog buku di bulan Oktober ini. Spooky Oktober. Kita akan melakukan vlog baca buku horor. Buku apa itu? Ayo ikutin terus ya video ini sampai habis. So, bulan Oktober ini kan saya sedang baca buku Sherlock Holmes. Dan ini saya sudah sampai halaman 384 dari 532 halaman. Bentar lagi udah mau selesai lah ya. Dan karena ini bulan Oktober, bulan yang aku sukai, Spooky Oktober, kita akan baca buku horor yaitu judulnya Journal of Terror. Seperti biasa, belum saya buka, kita buka dulu. Wah, ada ilustratornya. Bukan ilustrator sih, ilustrasi. So, ikutin terus updatean dari saya membaca buku ini. Spooky Oktober. Seperti biasa saya update, baca saya sudah sampai halaman 144 dan ini hari ini tanggal 17 Oktober. Selesai nggak ya 2-3 hari lagi? Dan ini saya juga sudah membaca sampai bagian yang ketiga si Alina, cewek yang ada di gambar ini. Dan dia adalah hantu. Dan ini pun si Prananya hendak menolong si hantu ini ya. Sudah tahu sih kenapa dia mati dan tahun berapa dia mati, dan masih ada sedikit teka-teki lagi yang belum terpecahkan. Dan nanti kita lanjut lagi lah ya bacanya sampai mana. So dengan hari ini saya ada 2 jum sih, 1 jum dari Vihara dan 1 jum lagi dari tentang bacaan buku thrillernya Kak Kanaya, yaitu booktuber favorit saya. Kenapa? Dari dialah saya mencoba menjadi booktuber. Dan mari kita saksikan dulu ya zoomnya dari Kak Kanaya. Oke, siap. Halo guys, hari ini tepatnya tanggal 1 November dan saya baru selesai membaca buku ini setelah melewati banyaknya kesibukan. Dan mari kita bicarakan buku ini. Ini buku karya Sweta Kartika yang pertama saya baca. Tak menyangka beliau juga seorang ilustrator. Barulah saya mengenalnya melalui akun Instagram dengan nama yang sama, yaitu Sweta Kartika.
Melihat karya-karya beliau rasanya tidak aneh dengan ketertarikannya pada dunia hantu. Dalam novel ini ada beberapa mitos yang baru saya ketahui. Mengenai posisi jendela yang sejajar dengan pintu dan cermin, di mana bisa membuka gerbang dunia lain. Jika kalian penasaran dan suka dengan kisah horor dalam negeri, jangan sampai terlewat dengan cerita ini. Untuk tema yang diangkat termasuk ringan, namun gaya penyampaiannya termasuk bisa membuat saya menggigil. Apalagi disematkan pula ilustrasi di dalamnya. Sehingga itu membuat imajinasi saya itu melanglang buana. Jadi buku ini bercerita tentang si Prana yang dilahirkan ke dunia bersama si kembarannya lah ya. Tapi sangat disayangkan, sang kembaran meninggal dunia sebelum mengecap dunia. Rasa sedih membuat seluruh keluarganya memperhatikan si Prana ini. Di ulang tahunnya yang kelima, Prana mengalami kejadian mistis untuk pertama kalinya. Ia tiba-tiba pingsan saat pesta ulang tahun dia dan terbangun melihat ke seluruh ruangannya ada lelaki lain yang tak dikenalnya. Namun karena kacamatanya tak berada di dekatnya, Prana kecil berpikir bahwa seseorang itu adalah seorang dokter. Nah, jadi menurut pembaca, apakah itu? Tebak sendiri ya, baca aja. Bagus kok pokoknya, rekomendasi banget. Dan sekarang kita masuk ke reviewnya. Setelah membaca novel ini, satu kata yang terlintas di pikiran saya yaitu wow. Dikarenakan dengan jadwal yang padat, membuat aku tuh sampai tidak ada waktu untuk menamatkannya dengan cepat. Padahal seru banget. Akan tetapi aku bisa menamatkannya hampir 1 bulan. Dan rencananya vlognya mau selesai Oktober ini. Malah lari ke November. Jauhnya. Untuk kepuasan, jujur, lumayan puas dengan novel ini. Bagaimana tidak, bukan hanya tulisan yang terdapat di dalamnya. Di sini juga terdapat gambar-gambar di setiap bagian cerita seperti yang sudah saya videokan sebelumnya. Dan mulai dari cover, pembatas buku, sinopsisnya, semuanya oke banget. Mantap. Dan untuk gaya penulisannya yang bagus, ditambah jalan cerita di setiap masing-masing bagian, juga rata-rata semuanya aku puas. Terutama di bagian prolog dan rumah gang kenanga. Itu sukses sih membuat bulu kuduku berdiri. Ditambah unsur percintaan remaja, berbagai macam unsur lainnya selain horor. Juga menurutku sangat tepat sih, membuat sebagai pembeda atau agar pembaca tidak bosan dengan cerita yang horor saja. Penulis di sini berhasil membuat pembaca ketakutan, sedih, bingung dengan gaya penulisan yang menurutku bagus. Pokoknya applause buat penulis. Selain itu, toko yang ditemui si Prana di Warisan Kembar, di cerita Warisan Kembar ini juga mempunyai buku sendiri yang berjudul Terror of Junal Sukma. Kalau ini kan judulnya Kembar, dan ini dia Sukma. Ceritanya berbeda, tapi masih satu universe dengan cerita ini. Jadi buat kalian yang mau membeli novel ini, saranku beli yang Sukma juga. Yang ini. Mungkin misteri di dalam novel ini bisa kalian temukan di seri Sukma itu. Saya juga belum baca, dan mungkin akan saya baca di bulan Desember ini. Ada beberapa dari novel ini yang tidak sesuai ekspektasi aku. Salah satu judul yang menyertakan kembar. Aku kira peran kembaran si Prana akan banyak di sini. Akan tetapi hanya muncul di bagian prolog saja. Prolognya awal-awal mulai serem sih, tapi setelah memasuki bagian Alina, itu sudah ringan ceritanya. Dan ada beberapa kejanggalan lainnya yang nggak terlalu berdampak pada kualitas novel ini. Satu lagi peringatan buat kalian yang penakut, yang ingin atau berniat membeli novel ini. Jangan dibaca sendirian ya. Bahaya buat kesehatan mental dan jiwa kalian. Jika mau dibaca, bacalah pada siang hari atau ada orang di samping kalian. Ini buat yang penakut saja, tidak berlaku untuk buat kalian yang berani. Jadi itu review dari saya tentang buku ini. Ya, keluar ya. Thank you for watching.
Dan ini mengakhiri vlog saya di bulan Oktober dan November. Saya nggak tahu mau vlog buku apa ya. So, tunggu aja kali vlog bulan November ntar. Agak telat sedikit saya buat vlog bulan Oktober ini. Dan thank you sudah melihat dan jangan lupa subscribe. Oke, see you in my next video. Bye-bye.